Selanjutnya kita akan bahas tentang kaitannya tentang norma dan kaidah. Asas, kaidah, dan norma. Ini agak berat. Oke. Tolong perhatikan nanti kaitannya dengan apa asas, apa kaidah, apa norma. Ya. Kita ini basic dalam konteks hukum. Jadi kalian kadangkala kita agak sulit untuk memisahkan mana asas, mana kaidah, mana norma. Ya, kita lihat asas. Kita mulai asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Ya, dengan demikian asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Nah, kita coba bedah asas. Asas suatu pikiran yang dirumuskan secara luas. Jadi dalam konteks asas ini adalah pikiran yang masih fluid, cair. Ya. Saya ambil contoh begini. Apa yang ada di kepala kalian hari ini atau pagi ini itu adalah asas. Ya. Dari mulai yang ada diisi kepalanya sedang menikmati kuliah, ada yang diisi kepalanya mikirin sarapan yang tadi belum selesai, yang ada diisi kepalanya yang tadi ngajemur baju takut hilang, ya baju baru takut hilang, yang ada di isi kepalanya bagaimana ya malam mingguan itu ke depan. Jadi ada di isi kepala kalian itu macam-macam. Ya, bahkan ada yang di isi kepala kalian sedang memikirkan apakah UAS saya akan susulan atau akan ikut tidak susulan. Ada di kepala kalian. Nah, ini adalah dikatakan sebagai asas. Jadi yang kumpul ini ada 20 orang ini, yang ada di kepala kalian ini adalah asas. Termasuk yang ada di kepala saya adalah asas. Karena asas itu adalah pikiran yang dirumuskan secara luas. Gitu. Jadi bahan mentah daripada norma adalah asas. Ya. Itu adalah asas. Kita ambil contoh yang lebih spesifik begini. Lalu sekalian, kalau kita ambil contoh tentang sejarah pemboman, lahirnya undang-undang anti teroris. Maka dimulai dari adanya pemboman Hotel JB Marriott di Jakarta. Yang kedua, adanya pemboman Pasar Tentena di Papua. Yang ketiga, ada pemboman di Pedes KP di Bali. Ya, 3 tempat ini adalah mewakili keresahan masyarakat Indonesia ketika terjadi teroris. Ya. Padahal pada saat itu sekalian, kita tidak punya undang-undang tentang teroris. Praktis kita hanya mempergunakan undang-undang tentang undang-undang pidana. Padahal undang-undang teroris itu undang-undang khusus harusnya. Pada saat itu tidak ada. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat kita pada saat itu di kepalanya itu ibu-ibu takut ke pasar. Karena apa? Karena takut dibom. Ada contoh Tentena di Papua. Di pasar Tentena itu dibom oleh teroris. Kemudian juga masyarakat Indonesia takut ke hotel. Kenapa? Karena takut di JB Marriott kan. Karena hotel JB Marriott juga dibom. Masyarakat Indonesia kemudian takut ke KP. Kenapa? Karena takut di Pedes KP kan seperti di Bali. Berapa puluh kemudian orang meninggal. Nah, ketakutan-ketakutan yang ada di isi kepala masyarakat ini merupakan asas. Gitu. Kemudian dari ketakutan masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu diserap oleh lembaga legislatif. Maka menjadi norma. Normanya apa? Undang-undang anti terorisme. Nah, gitu. Jadi undang-undang anti terorisme itu adalah norma. Ya. Dari asas ketakutan masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi itu hubungan antara norma dan asas.
Jadi norma itu isi kepala masyarakat Indonesia, 250 juta masyarakat Indonesia, maka melahirkan norma. Contoh lagi, sebelum Orde Baru, korupsi di mana-mana. Ya, bahkan lembaga anti korupsi internasional pernah memprediksi kalau korupsi tidak diselesaikan, maka Indonesia akan menjadi negara gagal dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Maka pasca Soeharto lengser, kemudian lahirlah undang-undang tentang anti korupsi. Nah, sebelum lahir undang-undang anti korupsi, maka yang ada di kepala masyarakat Indonesia itu adalah ketakutan ke depan akan menjadi negara bangkrut. Kenapa? Karena korupsi di kita masih jalela. Ya, bahkan dianggap pada zaman Orde Baru itu korupsi dilanggengkan oleh pemerintahan pada saat itu. Ya, bahkan sampai sekarang masih ada sisanya seperti itu. Ya, misalnya alokasi APBD, alokasi APBN, presentasi dan seterusnya itu masih ada sampai sekarang. Nah, kondisi kekhawatiran tentang bahaya korupsi ke depan dari masyarakat Indonesia itu adalah merupakan asas. Kenapa? Karena itu isi kepala 250 juta masyarakat Indonesia tidak semua juga berbicara tentang korupsi, tapi mayoritas dia khawatir tentang bahaya korupsi. Maka kekhawatiran itu dari asas itu melahirkan norma, ya, yang kemudian ditangkap oleh lembaga legislatif, oleh wakil-wakilnya. Maka keluarlah yang namanya Perpu Anti Korupsi yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Anti Korupsi. Nah, gitu. Jadi asas itu adalah pikiran yang dirumuskan secara luas oleh masyarakat, ya, melahirkan norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah asas dan norma. Gitu. Jadi kalau asas itu sesuatu yang fluid, cair. Ya, isi kepala kalian itu adalah asas. Semua. Ya, nanti dibikin satu. Oh iya, kalau hari ini kita butuh undang-undang tentang teknologi misalnya, karena kita ada di abad teknologi. Nah, itu adalah asas yang kemudian ini harus ditangkap oleh lembaga legislatif. Maka lembaga legislatif punya tugas untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan teknologi agar kejahatan-kejahatan teknologi bisa diselesaikan. Nah, ini bicara dalam konteks asas. Jadi asas itu adalah pikiran, isi pikiran kalian yang macam-macam. Ya. Kemudian kalau asas kira-kira ketangkap tidak? Tangkap ya. Intinya isi kepala kalian lah. Apa yang ada di pikiran kalian itu adalah asas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah. Nah, kita lihat. Ya. Dari asas kaidah. Tadi kita sudah bicara tentang norma, nanti terakhir kita bicara tentang norma. Yang kedua adalah kaidah. Kaidah adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Ya. Kalau kaidah itu sudah menjurus, beda ke asas. Kalau asas itu isi kepala kalian, kalian berpikir apapun itu asas. Begitu masuk ke ke kaidah, maka sudah menjurus. Ya, aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Contoh, kata ketua DKM, kalau mau ke masjid buka sepatu, semua tanpa kecuali. Itu apa? Kaidah. Pedoman siapapun yang akan masuk masjid, gitu ya. Tapi pedoman itu Pak tidak ada aturan hukumnya, tidak ada, karena itu ada pedoman kebaikan, itu ada kaidah. Kata orang tua kalian boleh kerja kelompok sampai jam 10, tidak ada aturannya yang membatasi kalian, tapi itu adalah aturan-aturan pedoman bagi tingkah laku kalian agar kalian baik. Itu adalah kaidah. Saya sebagai dosen memberikan kaidah. Kalau mau belajar tolong tertib. Itu kaidah. Karena tidak ada di dalam aturannya. Gitu. Nah, itu ada kaidah. Jadi kaidah itu anak sekalian
dari asas yang sudah mengkerucut menjadi guidance, pedoman hidup bagi manusia. Tapi kaidah itu belum menjadi norma. Karena tidak ada aturan hukumnya kaidah itu, tapi cair. Misalnya begini, yang mau sholat tolong matikan HP. Itu kaidah. Tidak ada aturannya. Tapi itu adalah menjadi pedoman. Bagi yang mau sholat di masjid, tidak boleh nyalakan HP. Gitu. Jadi itu adalah kaidah. Jadi beda ya. Kalau kaidah itu petunjuk baik, tapi belum menjadi norma. Dasarnya tidak norma. Ya. Kalau norma itu kan sudah ada bab, pasal, ayat, bentuknya undang-undang. Norma hukum. Ya. Norma agama misalnya dalam konteks agama Islam, Quran, sunnah, hadis, apalagi ijma, kias. Itu adalah kaitannya dengan norma agama. Oke? Norma kesusilaan apalagi? Kaitannya dengan kepantasan, kepatutan. Itu kesusilaan. Ya. Asusila dan sesuai dengan susila. Oke? Norma kesopanan apa? Baik, buruk. Norma hukum salah, benar. Ya. Nah, itu adalah bicara tentang norma. Nah, dari kaidah maka turun ke norma. Kalau kaidah tadi perintah baik untuk tingkah laku manusia, tapi belum ada hukumnya, tapi perintah baik. Ya, itu kaidah. Ya. Misalnya gini, tadi. Kalau mau sholat, tolong matikan HP. Itu kaidah. Karena tidak ada aturannya. Kalau sudah norma beda lagi. Barang siapa pakai helm, barang siapa pakai motor harus pakai helm. Dasarnya apa? Undang-undang lalu lintas. Nah, gitu. Itu norma. Norma hukum. Jadi kalau norma itu adalah sudah ada aturannya. Norma agama tadi ada 5 aturannya. Al-Quran, sunnah, hadis, kemudian ijma dan kias. Sumber norma agama itu ada 5 tadi. Yang ini. Ya, yang isinya apa? Kaitannya dengan benar dan salah. Surga dan neraka. Orang yang melakukan kebenaran maka mendapatkan surga. Orang yang melakukan kesalahan melaksanakan kesalahan maka neraka. Itu norma agama. Kalau Pancasila itu adalah istilahnya sebetulnya gruh norm. Ya. Atau orang mengatakan apa? Pandangan filsafat. Ya. Atau orang bisa mengatakan Pancasila sebagai kaidah bernegara bisa. Ya, sehingga Pancasila diposisikan sebagai posisi yang di atas daripada norma. Norma hukum, norma agama, norma susila, norma kesopanan. Maka di atasnya ada Pancasila. Gitu. Maka itu adalah nilai Pancasila. Maka kemudian Pancasila dikatakan sebagai apa? Istilahnya apa? Sebagai ideologi. Ya, apalagi selain daripada ideologi negara? Pandangan hidup. Jadi sebetulnya Pancasila itu lebih tinggi daripada kaidah. Karena posisinya adalah pandangan hidup. Ya. Karena yang kan kalau Anda lihat Pancasila itu sebetulnya kan ideal. Di Malaysia juga ada Pancasila. Apa namanya? Dulu kemarin saya ke Malaysia, saya sempat foto tapi lupa. Hampir sama dengan Pancasila. Ya. Jadi di Pancasila itu ketuhanannya ada. Ya. Kemudian yang kedua itu apa? Kemanusiaannya ada, persatuannya ada, keadilannya ada, apa lagi? Terakhir tuh kedaulatannya juga ada. Jadi 5 sila itu adalah
merupakan pandangan hidup. Sebetulnya lebih tinggi daripada kaidah. Ya. Kalau kaidah itu sesuatu yang sifatnya praktis. Ya. Kalau Pancasila itu kan sebetulnya tidak praktis. Ya. Bahkan cenderung sulit dilaksanakan. Contoh. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu bahasa mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Hal sederhana begini. Kalian dari rumah mau ke kampus. Ya kan? Tiba-tiba kalian tadi mampir dulu misalnya di toko A. Ya. Untuk membeli sesuatu. Padahal dari rumah tujuannya ke kampus. Tapi kemudian mampir dulu ke toko A. Mengakibatkan akibat kalian mampir ke toko A mengakibatkan ke kampus menjadi terlambat. Dalam perspektif manusia selesai. Ketika kalian mengatakan, Pak mohon maaf terlambat karena saya macet, selesai. Tidak ngomong, saya beli ke toko A dulu. Saya sebagai manusia bisa dikibulin. Selesai. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan bisa dikibulin? Tidak. Atau hal sederhana. Kalian dari rumahnya berangkat ke kampus. Tiba-tiba ada teman yang lain yang ngajak main. Ya sudahlah main. Telepon ke rumah, Mah hari ini sedang kuliah. Padahal kalian ada di Cibodas misalnya. Ya, atau di KP. Ya, mata kuliah siapa? Mata kuliah ilmu negara Pak Dedi rame. Ya kan? Orang tua kalian selesai bisa dikibulin. Ya, tapi pertanyaannya apakah Allah bisa tidur? Tidak. Ini sekali lagi pengamalan sila pertama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Hal-hal kecil. Ya, belum lagi kalau kita bicara hal-hal gede, misalnya apakah orang yang korupsi itu tidak mengenal Tuhan? Apakah orang-orang yang korupsi itu tidak pernah memahami tentang sila ketuhanan yang Maha Esa? Dia adalah orang yang paham. Karena pejabat itu kan ada apa? Ada pelatihan yang berkaitan dengan itu. Misalnya dulu ada namanya belajar P4. Ya. Cerita tentang Pancasila dibikin P4 dulu. Para pejabatnya tetap aja korupsi. Nah, ini problemnya internalisasi nilai daripada sila-sila itu gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi gampang diucapkan Pancasila itu, sulit dilaksanakan. Ya. Hal yang menarik sekarang misalnya coba Anda cermati di Aceh. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya. Sekarang dengan adanya bencana Aceh itu hampir terjadi sekarang disintegrasi. Kenapa? Karena GAM sudah muncul lagi kan? Coba Anda lihat di media sosial sekarang. GAM sudah ada, bendera GAM sudah mulai ada. Orang kemudian membawa atribut GAM sudah biasa sekarang. Dulu tidak ada. Artinya kan ada masalah ini. Kemudian ini ini lagi diperkuat dengan datangnya Prabowo, datang langsung ke Aceh. Kedua kalinya untuk menyelesaikan problem di Aceh. Artinya begitu pedulinya seorang presiden datang ke Aceh menghadapi itu. Ada apa? Nah, kalau kalian baca, oh ternyata kalau ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, maka ancaman disintegrasi akan datang. Gitu. Karena sekarang sudah mulai kan? Ya, kalau di Papua sudah jelas karena ada perlawanan, ya. Gitu. Tapi kalau di Aceh kan sekarang sudah mulai. Ya. Bahkan dulunya Mujakir Manap itu gubernur itu adalah ketua GAM itu, komandan GAM. Ya. Nah, ini contoh sekalian bahwa sila persatuan Indonesia itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Jadi inilah yang dikatakan Pancasila itu sebagai dasar negara. Sebagai guidance daripada negara, lebih daripada kaidah sebetulnya. Gitu. Ya, jadi itu kira-kira. Baik, kita teruskan. Jadi sekali lagi, norma adalah pikiran yang masih cair.
Pikiran kalian adalah norma. Asas. Ya. Kemudian dari asas itu kemudian turun ke kaidah. Kaidah itu adalah aturan-aturan baik bagi tingkah laku manusia, tapi belum dinormakan. Ya. Aturan tentang proses perkuliahan, aturan tentang pelaksanaan sholat, aturan tentang penggunaan masjid, itu adalah bagian daripada kaidah. Oke. Nah, yang terakhir adalah norma. Norma apa? Peraturan-peraturan hidup yang dipengaruhi tingkah laku manusia, peraturan-peraturan hidup. Maka peraturan hidup itu kemudian dibagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama berkaitan dengan apa? Surga dan neraka. Norma kesusilaan berkaitan dengan apa? Kepantasan dan kepatutan. Ya, jadi susila itu adalah patas pantut. Kemudian norma kesopanan berkaitan dengan apa? Baik dan benar. Norma hukum berkaitan dengan benar dan salah. Itu adalah bicara dalam perspektif norma. Jadi norma itu sudah mengkerucut. Bahan dasarnya apa? Asas. Ya. Apa bedanya antara norma dengan kaidah? Kalau kaidah itu aturan tingkah laku manusia yang belum dinormakan. Tidak ada pasal, bab, dan ayatnya. Tidak ada undang-undangnya. Sementara kalau norma itu ada bab, pasal, ayat, dan undang-undangnya. Nah, gitu. Itu bedanya. Ya, jadi itu yang membedakan antara asas, kaidah, dan norma. Kira-kira ada bayangan nggak untuk pengertian itu? Ya, enggak. Ya. Norma. Ya. Norma perintah dan larangan itu adalah merupakan bagian daripada norma hukum. Bukan norma hukum, bagian daripada norma hukum. Ya. Misalnya gini. Di dalam norma agama, sholatlah sebelum Anda disolatkan orang lain. Itu apa? Perintah. Dalam norma hukum, apa? Kalau Anda pakai motor harus pakai helm. Itu adalah perintah. Itu dalam konteks norma hukum. Ya. Jadi itu adalah perintah dan larangan itu merupakan bagian daripada norma hukum, bagian daripada norma agama, bagian daripada norma kesusilaan, dan bagian daripada norma kesopanan. Saya katakan bagian, karena ada varian-varian yang lain yang berkaitan dengan norma. Kita teruskan, ya. Jadi sekali lagi itu adalah bicara tentang asas, kaidah, dan norma. Kebayang ya? Sudah ada bayangan. Nanti kalian cari sendiri. Ya, yang penting saya membukakan. Kalau asas itu adalah pikiran kalian umum. Yang ada di otak kalian itu adalah itu asas. Oke. Kemudian dari asas ini mengkerucut ke norma. Norma itu adalah merupakan internalisasi dari pikiran-pikiran yang ada di dalam asas, yang sudah dibentuk dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks norma hukum. Ya, yang dibentuk dalam konteks norma agama kaitannya dengan guidance agama. Yang dibentuk dalam konteks norma kesusilaan, maka ini masuk ke norma susila. Yang berkaitan dengan baik atau kesopanan, maka norma kesopanan. Gitu. Jadi asas sebagai bahan dasar, norma sebagai hasil dari produk asas yang sudah dilembagakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan norma hukum. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau kaidah bagaimana? Kaidah ada aturan-aturan atau pedoman hidup, tingkah laku yang baik, tapi belum norma, tapi baik gitu. Ya, dilarang duduk di lawang. Neng, tong diuk di lawang. Itu apa? Itu asas. Karena nggak halangan. Bukan jodoh, karena nggak halangan. Kan
Kalau kalau terhalang kan susah. Itu kan baik kan? Itu kaidah, sesuatu yang baik. Gitu. Yaitu contoh kaidah. Jadi asas pikiran yang fluid, kaidah tuntunan yang baik, norma sudah dalam bentuk kalau norma hukum bab, pasal, ayat, undang-undang. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Ya, contoh misalnya di Bali kemarin kita bicara tentang subak. Ya, di upacara ada di Papua ada upacara bakal batu. Di Baduy ada serenan tahunan misalnya. Itu adalah norma hukum tidak tertulis. Gitu. Jadi itu norma hukum. Norma hukum itu adalah pengenjauhantahan daripada asas. Oke. Kalau kaidah tadi aturan-aturan yang bersifat baik, tapi belum jadi norma. Gitu. Nah, itu yang kemudian bedanya antara asas, kaidah dan norma. Oke. Selanjutnya bagaimana menurut para pakar? Saya akan masuk ke satu saja. Ya. Yang pertama adalah Profesor Suryono Sukamto. Dia mengatakan asas adalah dasar pikiran atau pendirian yang menjadi pokok tumpuan dalam pembentukan norma hukum. Nah, dari Profesor Suryono Sukamto sudah jelas dari asas loncat ke norma. Nah, coba Anda lihat pengertiannya. Ya, asas adalah dasar pikiran atau pendirian yang menjadi pokok tumpuan dalam pembentukan norma hukum. Jadi dari asas loncat ke norma. Kenapa? Karena kalau asas, kalau apa satu lagi? Kaidah itu sesuatu yang baik. Ya. Kaidah belum jadi norma. Karena biasanya suplemen daripada norma hukum itu adalah asas. Ya, itu adalah dari pakar, ya, dari Suryono Sukamto, ya. Kemudian masih kata Suryono Sukamto, asas menjadi landasan moral dan rasional dari suatu aturan. Itu adalah teori dari Profesor Suryono Sukamto. Yang lainnya Pak Didi agak ini. Ya. Kita coba masuk lagi. Kaidah. Bagaimana menurut para pakar? Masih Suryono Sukamto. Biar matching logikanya. Ya. Kaidah apa menurut Profesor Suryono Sukamto? Kaidah adalah pedoman atau aturan yang bersifat normatif yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kaidah mengandung kewajiban, larangan, atau anjuran yang bersifat mengikat. Contoh tadi, kalau mau sholat tolong dibuka sendalnya. Ya, yang mau sholat tidak boleh main HP. Contoh, itu adalah kaidah. Ya, tidak ada dasar hukumnya, tapi untuk suatu kebaikan boleh disampaikan itu, gitu. Ya, itu adalah kaidah. Oke, ya. Kemudian kita coba loncat ke norma terakhir. Suryono Sukamto masih supaya logikanya nyambung. Nanti materi saya sampaikan biar Anda pelajari. Yang penting saya memakai tiga-tiganya Suryono Sukamto biar nyambung logikanya. Kata Profesor Suryono Sukamto, norma adalah perangkat aturan. Nah, di sini yang berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus membentuk, bertindak dalam masyarakat. Perangkat aturan. Maka perangkat aturan dalam konteks norma ini kemudian memberikan 5 norma, perangkat norma aturan. Enggak. Yang pertama tadi ada norma hukum. Yang kedua ada norma susila. Yang ketiga ada norma kesopanan. Yang keempat ada norma hukum. Itu adalah perangkat aturan. Sehingga beliau mengatakan norma itu adalah perangkat aturan. Terdiri pada 4 tadi. Norma hukum, norma susila, norma kesopanan, dan norma agama. Ya, itu ada perangkat aturan. Di dalam perangkat aturan itu apa isinya? Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat. Maka dalam norma agama, petunjuk-petunjuk ini dibagi 2. Yang pertama habluminanas, hubungan antar manusia. Yang kedua habluminallah,
hubungan antar Allah dan manusia. Nah gitu. Itu dalam konteks norma agama. Itu yang dikatakan berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat. Maka dalam konteks norma agama dua. Hablum minanas, hablum minallah. Kalau dalam konteks norma hukum bagaimana petunjuknya? Maka yang pertama benar dan salah tentu. Ya. Benar menurut hukum. Salah menurut hukum. Ya. Karena kalau norma-norma hukum tidak menyentuh norma Tuhan, beda dengan norma agama. Kalau agama pasti ada dua perspektif. Kebenaran manusia dan kebenaran Allah sebagai pencipta. Ya, maka tadi dirangkum dengan hablum minanas dan hablum minallah. Ini adalah yang dikatakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat. Sehingga kalau kita mempergunakan norma agama, mohon maaf, kebenaran bagi kita tidak hanya kebenaran dalam perspektif manusia saja. Gitu. Ada kelebihannya. Akuntabilitas kebenaran kita itu akan dipertanggungjawabkan di atas. Saya ngomong begini di depan kalian tidak hanya memenuhi kewajiban saya sebagai dosen saja, tapi saya harus bertanggungjawabkan kepada yang di atas. Jadi itu adalah perspektif petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat dalam kaitannya norma agama. Kalau norma hukum hanya salah benar. Ya, saya melaksanakan proses perkuliahan ini berdasarkan kepada undang-undang guru dan dosen. Kalian melaksanakan proses perkuliahan ini hanya berdasarkan undang-undang Sisdiknas. Tidak melaksanakan perkuliahan salah, melaksanakan kuliahan benar. Itu. Hanya itu. Kalau norma hukum, karena prinsipnya hanya benar dan salah. Nah itu yang kemudian bicara dalam konteks norma versi norma menurut Suryono Sukamto. Norma berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Kata beliau, ya, norma sebagai alat kontrol sosial. Ya, tadi bicara tentang benar dan salah, bicara tentang surga dan neraka, itu alat kontrol. Ketika kita akan melakukan aktivitas, kira-kira benar enggak sih? Oh iya, menurut agama ini dosa. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan karena kita tahu ada norma agama. Dalam konteks norma hukum benar atau salah sih? Ya. Jadi kita akan berpikir ulang, oh iya, kalau saya melakukan ini maka saya akan dihukum. Maka itu berarti sebuah kesalahan. Itu alat kontrol bagi kita. Kontrol sosial. Maka di sini masih kata Suryono Sukamto, maka fungsi daripada norma itu sebagai alat kontrol sosial. Gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada norma yang kita pahami. Ya, misalnya saya pakai pakaian ini kira-kira pantas atau patut? Patut apa? Norma kesusilaan apa? Patut apa? Norma kesusilaan itu apa tadi? Enggak, kesusilaan. Pantas, patut. Ya. Kepantasan dan kepatutan. Jadi, misalnya alat kontrol sosial. Kita pakai pakaian ini kira-kira pantas, patut tidak? Ya. Bandingkan kalau misalnya ke kampus pakai bikini, pantas patut tidak kira-kira? Tidak pantas, tidak patut. Melanggar hukum tidak? Tidak. Ada tidak yang membolehkan kalian pakai bikini ke kampus? Oh. Nggak ada. Kalian boleh pakai bikini ke kampus, tapi problemnya pantas patut tidak? Tidak pantas, tidak patut. Karena bikini hanya ada di kolam renang di kita. Itu bicara tentang kontrol sosial. Pantas dan patut itu yang menyampaikan siapa? Orang lain. Kata kalian, si Pak Dedi pakaiannya itu matching. Itu pantas dipakai ke kampus. Kalian yang akan menjadi kontrol sosial. Ada lagi orang itu pakai bikini ke kampus, wanian.
Orang lain yang kontrol sosial. Bahkan yang kamu pakai bikini ke kampus, pakai bikini mah di kolam renang. Enggak, saya baru pulang dari Bali kok katanya. Ya, serasa di Bali. Di Bali kan pakai apa? Pakai bikini itu di mana-mana. Orang turun dari kapal sudah pakai bikini, masuk ke hotel pakai bikini, masuk ke ke restoran pakai bikini, berjemur pakai bikini, berenang pakai bikini di sana. Gitu. Ya. Jadi itu bicara dalam konteks alat kontrol sosial. Jadi itu adalah bicara dalam perspektif norma versi Suryono Sukanto. Oke, sampai sini ada masalah. Materi kita selesai dari asas, kaidah dan norma. Ini materi basic dalam konteks pembelajaran hukum. Jadi kalian harus bisa membedakan antara asas, kaidah dan norma. Itu adalah materi. Semoga. Ada satu kali lagi, cuman nanti kita akan putar tugas kalian. Rekam ulang. Kalau norma ada sanksi. Asas tidak ada sanksi. Kaidah sanksinya sosial. Iya. Ya, kira-kira pakai sepatu ke masjid pendengaran orang gimana? Pasti tidak baik. Itu kaidah. Tapi tidak melanggar hukum karena tidak ada aturan hukumnya. Ya, kalau norma itu ada sanksinya. Barang siapa pakai motor harus pakai helm. Tidak pakai helm maka disangsinya apa? Tilang. Jadi yang ada semua ada sanksinya, cuma beda sanksinya. Kalau asas, sanksinya apa kalau asas? Kalau saksi pemikiran kita apa sih sanksinya? Kalau kita berpikir salah, kira-kira apa yang ada di dalam diri kita? Enggak. Cara berpikir kita yang salah kira-kira. Ada juga kalau cara berpikir kita salah, kita akan mendapatkan kritikan dari orang lain. Atau bisa jadi kita pun juga bermasalah dengan cara berpikir kita. Karena ada orang yang cara berpikirnya misalnya selalu negatif thinking, ada yang seperti itu. Ya, atau suudzon dalam bahasa agama, selalu negatif. Ada yang begitu. Itu ada cara berpikir atau asas yang akan mendapatkan reaksi dari yang lain, sanksi dari yang lain. Ya. Kalau dari kaidah sosial tadi, karena tidak ada sanksinya. Kalau norma pasti hukum. Jadi ada masing-masing tersebut. Cuma tergantung kepada tadi. Kalau yang paling sulit sebetulnya adalah asas. Karena asas itu adalah isi kepala kita, pikiran kita. Tapi sebetulnya dalam konteks pidana, pikiran bisa dipidana. Contoh, ya di sini. Kalian tidak suka dengan si A. Saya bunuh si A. Ini pikiran kita. Oke. Setelah kemudian berpikir saya bunuh, kemudian saya cari ke berangkat ke pasar. Cari apa? Cari golok, beri golok. Dari pemikiran ingin membunuh, kemudian membelikan golok. Setelah itu kemudian terjadi pembunuhan. Ya. Maka yang pertama akan diadili adalah pikiran Anda dulu. Ya, pikirannya dulu. Niat Anda untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, ada usaha dari niat itu. Permulaan yang pertama, yaitu membeli golok. Yang ketiga, terjadi pembunuhan. Jadi ada 3. Mengadili otak, mengadili permulaan yang cukup, dan terakhir pelaksanaan pembunuhan. Jadi dalam konteks pidana, asas atau pikiran itu bisa dipidana. Tapi tadi limitatif, tidak semua. Dalam konteks makar bagaimana? Bisa jadi. Dalam konteks makar juga sama. Untuk negara. Gitu. Jadi itu kaitannya dengan asas dan norma. Terutama itu 2 hal. Ya, begitu. Bagi yang terakhir, untuk yang presentasi,
Pak Didi minggu terakhir nanti akan memberikan satu materi terakhir, ya. Berarti terakhir bagi yang akan mengambil dokumentasi, berarti minggu yang akan datang. Sambil nanti kita diakhiri akan membahas tentang kisi-kisi. Oke, jadi sebelum kisi-kisi nanti materi dulu, ya. Kemudian nanti di akhir kita akan kisi-kisi. Materi terakhir berarti nanti, ya. Masih bisa, karena masih materi terakhir. Ya, jadi satu minggu yang akan datang. Setelah itu kalau tidak salah ada libur. Karena kalau UAS itu ada libur 1 minggu untuk persiapan. Ya, oke. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ya, enggak, silakan. Norma kan asalnya dari asas. Ya. Kenapa asas tidak masuk bentuk norma seperti bab pasal dan ayat? Padahal pasal dan ayat ya. Undang-undang itu kan dari norma dan norma ya. Itu dari asas sebelumnya. Ya. Kalau asas itu tidak mengenal bab pasal dan ayat, karena itu adalah cara berpikir kita. Ya, berpikir kita itu kan tidak runtut seperti itu. Beda kalau sudah jadi norma kan harus runtut memang. Ada babnya, ada pasalnya, ada ayatnya. Itu dalam konteks norma hukum ya terutama. Kalau dalam pemikiran kita kan tidak. Kalian suka sama seseorang kan tidak runtut juga. So, suka sama si A. Misalnya begini, kalau runtut, oh mulai dari atasnya kerudungnya, matanya, hidungnya, itu kan runtut. Sedetil itu enggak kalau kalian suka sama seseorang? Enggak juga. Tiba-tiba suka sama seseorang, itu ada pikiran. Itu adalah asas. Jadi asas itu tidak seruntut itu. Pikiran apapun yang ada di kepala kalian, itu ada asasnya. Ya, baru dari pikiran banyak orang dalam satu fokus yang sama melahirkan norma. Contoh tadi, kekhawatiran daripada masyarakat Indonesia, pikiran masyarakat Indonesia kaitannya dengan bahayanya bom dari teroris. Ya, tentang bahayanya teroris itu kan pikiran daripada banyak orang, 250 juta masyarakat. Kemudian itu disarikan oleh para legislator kita, wakil kita di DPR. Maka kekhawatiran itu melahirkan sebuah produk perundang-undangan, undang-undang tentang anti teroris. Jadi undang-undang teroris itu adalah merupakan pengejawantahan dari asas-asas yang ada di kepala 250 juta masyarakat Indonesia yang khawatir tentang teroris. Gitu. Pertanyaannya apakah itu saja? Ya tentu tidak. Di dalam isi kepala kan tidak semua bicara tentang teroris. Ibu-ibu khawatir cabai naik. Ibu-ibu khawatir tentang harga ikan naik. Ikan di isi kepala kalian juga ada yang lain macam-macamnya juga. Tidak hanya bicara tentang misalnya khawatir tentang teroris, tapi sekian banyak itu dia mengkhawatirkan tentang teroris, maka kekhawatiran itu adalah bagian daripada asas. Maka kemudian itu ditangkap oleh para legislator di DPR, maka melahirkan undang-undang anti teroris sebagai norma hukum. Itu ya. Jadi beda ya antara asas dengan norma. Jadi asas itu fluid, cair. Tidak mengenal bab, pasal, ayat. Tidak mengenal sistematika. Itu adalah asas. Contoh tadi saya katakan, Anda senang sama seseorang itu tidak pernah merunut dari atas ke bawah. Detil. Saya senang sama si A itu karena rambutnya ini, hidungnya ini, matanya ini, terus ke bawah. Enggak juga begitu. Bahkan tidak tahu apakah di dalam di dalam sepatunya jempolnya 5 atau 4 misalnya. Ya kan? Karena tidak pernah dibuka. Kan kalian ketemu sama orang sudah pakai sepatu. Ya, itu bicara dalam perspektif asas. Jadi asas itu tidak sedetil dengan norma. Kalau norma sudah detil. Ya. Kalau asas masih fluid, masih cair. Jadi isi kepala pun tidak hanya itu. Jadi banyak yang lain yang ada di isi kepala kalian. Itu adalah bagian daripada asas. Ada yang lain? Enggak. Ya. Ya. Tentang ini kan lagi ramainya pada warung tahu kan? Ya. Nah itu kan PNI apa sih galangan dana buat membeli buku yang Pak. Menurut saya sih, jujur saja menurut pandangan saya bisa dibilang udah kuatif sih. Soalnya gimana ya? Satu bakal ada beberapa oknum nih yang itu punya hak saya gitu kan kalau misalkan apa sih
dana-dana itu dari mana-mana tuh Pak untuk membeli hutan. Hmm. Hmm. Oh. Ya. Misalnya sama pemerintah negara-negaranya, kita lihat aja yang di Aceh kemarin gitu. Jadi maksud saya lebih baik Pandawa, soalnya Pandawa itu sudah, jadi masyarakat itu percaya gitu. Pandawa itu kan sebetulnya bukan bagian dari pemerintah ya. Itu ya. Masalah itu ya, apalagi kan itu bisa dibilang di Indonesia. Nah, kita ambil aja nih warisan, hak waris tentang keluarga, kan ada yang saling bunuh. Pokoknya chaos bang. Itu Pak yang ditakutkan itu. Itu apa yang lagi ramai sekarang tuh kaitannya dengan donasi ya, pengumpulan donasi yang dilakukan oleh Pandawa Group ya, yang dulu sering ngebersihan sungai gitu ya. Nah, bagi saya begini, sebetulnya dua-duanya ada korelasi gini. Yang dilakukan oleh pemerintah sah, legal, karena pemerintah memang punya kewenangan untuk itu. Tapi kan yang menjadi problem sekarang, kenapa ada tiba-tiba ada sosok Pandawa yang dianggap lebih trust, lebih percaya orang dengan Pandawa. Kenapa? Karena pemerintah punya track record yang tidak bagus juga. Ada korupsi, penyimpangan, ya. Sementara kalau Pandawa, ya sampai sekarang ini masih dipercaya karena kalau orang atau lembaga di luar pemerintah satu kali mempunyai masalah itu bahkan selamanya akan di blacklist. Pandawa itu kenapa dia sekarang masih dipercaya, ya, untuk mencoba membantu pemerintah dalam konteks itu karena dia trustnya masih terpelihara. Masih amanah lah gitu. Sehingga memang ada alternatif lain untuk menyumbang melalui pihak Pandawa. Tapi kalau Anda percaya dengan pemerintah, silakan kepada pemerintah. Walaupun pemerintah punya track record yang tidak terlalu bagus. Ya. Misalnya sekarang ada juga kasus di mana? Di Aceh. Ya, ada bantuan-bantuan yang tidak disampaikan kepada kepada masyarakatnya yang dilakukan oleh oknum. Dari pemerintah, itu ada yang ramai coba di media sosial. Jadi itu contoh distrust yang terjadi terhadap pemerintah. Sehingga ada alternatif kelompok orang yang melakukan hal yang sama dengan tugas pemerintah. Itu sebagai alternatif. Bagi saya sah-sah saja. Jadi pemerintah juga harus jalan karena tugasnya. Dengan segala kekurangannya tadi, dengan segala track recordnya. Yang alternatif ini harus jalan juga. Karena tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah semua gitu maksudnya. Ya. Soal nanti ada penyimpangan atau berpotensi ada penyimpangan, tidak penyimpangan itu soal lain. Kalau di masyarakat sekali dia cacat, sekali dia menyimpang, maka jangan harap dia bisa dipercaya lagi. Kenapa Pandawa ini sekarang dianggap dipercaya oleh masyarakat? Karena dia termasuk orang atau kelompok orang yang amanah. Dia ngomong, yuk bersihkan sungai, turun ke sungai. Yuk bersihkan di mana? Pelabuhan Ratu kemarin, ya. Yang lagi ramai sampah-sampah di itu, turun semua gitu. Nah artinya kan ada trust dari masyarakat kepada orang itu, walaupun orang itu bukan siapa-siapa, bukan pemerintah, karena yang harus melakukan itu adalah pemerintah. Kenapa pemerintah sekarang terkendala? Karena pemerintah sekarang mengalami proses distrust, ketidakpercayaan. Ya, korupsi bantuan itu sudah lumrah. Yang harusnya diberikannya katakan seleter jadi setengah letter, yang harusnya tidak dibayar harus dibayar, kan seperti itu. Bantuan juga begitu. Nah ini yang menjadi proses distrust terhadap pemerintah. Maka ada alternatif, namanya adalah Pandawa. Jadi kalau kalian mau menyalurkan ke Pandawa, kenapa tidak? Kan itu alternatif. Dan itu lebih akuntabel. Ya, dari pemasukannya, pengeluarannya, kemudian report terakhirnya, kegiatannya itu lebih akuntabel. Transparan. Kalau pemerintah mohon maaf, dari Jakartanya 100 juta, nyampe ke masyarakatnya paling hanya 10 juta. Iya kan? Dari presiden ke gubernur, presiden Mendagri, gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, sampai kepada RT, RW, sampai ke masyarakat. Sok bayangkan tinggal sabaraha ke masyarakat. Iya. Dan itu bukan rahasia, bukan sesuatu yang tertutup, sudah terbuka kok.
Jadi itu yang kemudian menjadi proses distrust, itu yang dikatakan birokrasi. Kalau oleh pemerintahan. Tapi kalau pakai media atau kelompok sosial tadi ya, kelompok sosial, maka biasanya lebih akuntabel karena mereka mainnya adalah di trust, kepercayaan. Ya, kepercayaan itu sekali saja dia mainkan, maka seumur hidup akan selesai. Kalian itu mainnya ada di trust sekali lagi. Kalau kalian sekali lagi bikin celah, maka seumur hidup akan celah. Jadi pastikan dalam konteks amanah harus clear. Karena itu ada menjadi modal sosial bagi kalian. Seumur hidup. Gitu. Makanya kalau pengumpulan tadi dana dalam konteks itu, ya tentu ini sebagai media alternatif. Boleh. Bagus. Ya. Jadi artinya tidak harus pemerintah. Artinya bahwa menanggulangi bencana itu bukan hanya tugas pemerintah. Tugas kita bersama. Ya. Saling. Ada yang di media Pandawa ikut Pandawa, nggak ada masalah. Kalaupun bisa ada banyak kayak di Pak Dedi di BLK itu kan banyak orang-orang yang dari Padang, maka kita ngumpulin, ya serahkan ke mereka. Saya tanya, kita tanya, ada nggak orang keluarga yang ada Pak? Ya udah, kita titip ke mereka. Boleh begitu, gitu. Bahkan di Cianjur misalnya katakanlah bupatinya kan sudah ke sana, ya sudah memberikan langsung donasi. Termasuk juga lembaga-lembaga di kita juga sama bergerak. Ya, termasuk juga lembaga keagamaan misalnya untuk membantu masjid-masjid yang rusak. Ya itu juga nggak ada masalah. Jadi di dalam menghadapi bencana sosial itu tentu dengan multi pendekatan. Jadi jangan kita berharap terhadap pemerintah karena pemerintah punya keterbatasan, punya kekurangan. Salah satunya tadi distrust. Track recordnya tidak bagus-bagus amat. Cuma mau tidak mau karena yang punya hajat pemerintah harus pemerintah. Sekalipun tadi ada distrust kita. Tapi kalau ada alternatif lain, kenapa tidak? Ya, misalnya TV MNC itu sudah berapa miliar itu sekarang menghimpun itu. Nanti alokasinya kemana pasti disampaikan. Tiap TV kan ada ya untuk mengalokasi itu. Jadi itu adalah contoh terus kalian kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi problem sosial. Jadi sekali lagi problem sosial itu bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Kalian juga di Fakultas Hukum Unsur, kenapa tidak misalnya bikin donasi di sini, ya khusus untuk itu nanti diserahkan kepada mahasiswa yang ada orang tuanya di sana atau keluarganya di sana, baik di Aceh atau di sana. Kenapa tidak seperti itu? Nanti nanya, butuhnya apa? Misalnya, oh butuhnya bagi ibu-ibu, misalnya katakanlah softtek, belikan softtek sing banyak. Kirim ke sana kan sekarang banyak kiriman situ, tidak sulit. Ya, butuhnya apa pakaian misalnya pantas, cari bagian pantas. Gitu. Ya, kalau misalnya ada di antara teman-teman kalian yang orang Aceh atau orang Medan, ya kenapa tidak kalian juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau mau gabung dengan Pandawa kenapa tidak boleh. Itu adalah pilihan. Saya kira itu ada alternatif ya. Jadi bagus ya. Mbak. Nyindir salah satu konten kreator namanya Ferry Irwandi bilang gitu kayak orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh padahal negara udah hadir dari awal, ada orang baru datang baru bikin kok ngomong pemerintah nggak ada padahal pemerintah udah bikin satu di sana. Itu gimana menurut Bapak? Ferry Irwandi itu udah donasi masuk itu kayak sebagai udah ngekoordinasi donasi masyarakat sebanyak 10 miliar tapi anggota DPR-nya malah nyindir gitu. Ya sebetulnya kan kalau kaitannya dengan kebebasan berpendapat kan sah-sah saja sebetulnya. Tapi kan tadi di era media sosial sekarang kan semua kan tidak ada yang gratis. Jangankan kita memberikan donasi ke Aceh, ya kita memberikan sesuatu kepada katakanlah pemulung itu kan sesuatu yang kemudian bisa menjadi konten. Jadi artinya di era sekarang harusnya kita berpikir sah-sah saja. Beda lagi kalau dulu belum ada media sosial. Orang kan sebelum ada media sosial kan kalau memberi itu kan di dalam bahasa agamanya
memberi dengan tangan kanan, maka tangan kiri tidak boleh tahu kan? Tangan saja antara satu yang lain tidak boleh tahu. Tapi sekarang tidak bisa. Di era media sosial itu kemasannya adalah apa? Dalam konteks bersodakoh itu apa? Menggema atau menjadi apa? Menjadi apa? Kalau nilai baik yang harus diketahui oleh banyak orang. Yang kata siar. Ya. Bisa jadi berhusnudon kita, orang melakukan bantuan walaupun sekali, kemudian dipublikasikan di dalam media sosial, bisa jadi kita berpikir itu adalah bagian daripada siar. Mendorong orang untuk memberi, sekalipun hanya sekali. Nah, harusnya cara berpikir anggota dewannya seperti itu gitu. Ya. Tapi tidak salah juga anggota dewan mengkritik. Seperti itu, ya. Artinya itu hak dia. Tapi harusnya kalau kita bicara dalam perspektif idealnya sebagai anggota dewan, karena tadi ya kita berpikir husnudon saja. Deddy Mulyadi ke sana kemudian dimedsoskan, dipiralkan. Ya, itu adalah bagian daripada siar. Kita berpikir positif, itu bagian daripada siar. Ya, karena dia memberikan sesuatu. Sekalipun tadi kata anggota dewan itu dia memberikan satu kali, pemerintah anytime di sana ada, tidak dipiralkan. Tapi di era sekarang tidak bisa, tidak ada yang tidak viral. Gitu. Jadi harusnya memang mengkritik boleh, hak dia, tapi harusnya punya kecerdasan sosial yang lebih. Ya, di era sekarang tidak ada yang tidak viral. Gitu. Jadi itu kira-kira ya. Ya, Bang, enggak? Ya. Enggak, kalau menurut saya begini, tadi saya katakan kalau bencana sosial itu bukan hak dari pemerintah saja. Siapapun boleh melakukan itu sejauh dia melakukan itu dengan baik. Jadi siapapun juga boleh, ya. Termasuk tadi saya katakan mahasiswa juga boleh untuk melakukan penggalangan dana untuk peduli Aceh, peduli itu. Enggak apa, itu kan bagian daripada empati kita. Itu kan mengasah empati kita. Ya, tadi saya katakan dana pemerintah itu terbatas, Pak. Terbatas. Artinya kan di dalam menyelesaikan problem bencana ekologi itu butuh dana besar. Dan dana pemerintah terbatas. Kita ambil contoh, kenapa Aceh kemudian sampai dalam tanda petik mengancam akan terjadi disintegrasi kalau tidak ditangani oleh pemerintahan pusat. Karena dana yang tersisa di dalam APBD Aceh tahun 2025 ini hanya tersisa 7 miliar. Kalian boleh cek. Bayangkan uang 7 miliar bisa tidak menyelesaikan kasus Aceh sekarang. Tidak bisa. Maka dengan segala cara, dengan tekanan, ya, bahkan ancaman disintegrasi, kemudian akhirnya melahirkan turun tangan presiden langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Itu adalah kalau kita hanya berpatokan kepada pemerintah. Artinya kalau ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah karena ada keterbatasan anggaran, maka kemudian siapapun boleh melakukan. Dan jangan lupa, kebaikan itu tidak bisa tidak bisa dibatasi. Kebaikan itu siapapun boleh, yang penting tadi tujuannya ingin membantu, boleh gitu. Sekalipun tadi itu Pak hak pemerintah, iya, tapi pemerintah punya keterbatasan. Keterbatasan itu diisi oleh masyarakat, gitu. Ya. Ya. Ya, itu next. Kelihatannya itu juga akan menjadi concern pemerintah. Pasti itu. Karena tadi kita bicara bencana ekologis. Next, setelah ini selesai recovery, baru nanti penyebabnya siapa ini? Perusahaan mana? Ini pasti akan berhadapan-hadapan dengan hukum. Kayak gitu. Ya. Ya. Ya, terus kalian kita tadi sudah melaksanakan proses perkuliahan, ya, membahas berkaitan dengan sisa pembahasan dari teori dari Profesor yang berkaitan dengan
hukum, fungsi hukum ya. Dan kemudian kita tutup dengan bahasan kaitannya dengan asas dan norma yang sudah kita tadi bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Itu saja materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.